Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada teman-teman dan penonton sekalian. Mungkin kalian bertanya-tanya nih kepada saya, saya sedang ngapain sih, buat apa sih, lagi mau melakukan apa, dan juga saya mau membahas tentang apa di sini. Oke, sebelum lanjut ke materi yang akan saya bahas, saya akan menjawab nih pertanyaan yang membuat kalian semua penasaran, yaitu di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berhubungan tentang lingkungan maupun kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai manusia makhluk sosial. Nah, dalam materi yang saya maparkan nantinya itu bertemakan dengan tema perbedaan ilmu sosial, ilmu eksakta, dan juga humaniora. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang telah saya sampaikan barusan nih, izinkan saya nih memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian semua. Karena ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, tak sayang tandanya tak cinta. Oleh karena itu, agar saya disayang oleh para penonton dan teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neila Gentasaka, dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2024, bernim 1405624016. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, tadi sudah dibahas tadi sebelum saya memperkenalkan diri, yaitu saya memiliki 3 cabang materi aspek keilmuan pengetahuan. Nah, yang pertama itu ada ilmu sosial, ilmu eksakta, dan juga humaniora. Dari ketiga cabang ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan nih. Perbedaan ini penting karena setiap cabang keilmuan ini memiliki pendekatan, metode, serta faktor-faktor yang berbeda nih dalam memahami dunia. Oke, lanjut aja ke pembahasan yang pertama, itu ilmu sosial. Sebelum mengkaji lebih jauh nih, apa itu ilmu sosial, saya akan terlebih dahulu memberitahu kalian semua apa itu ilmu sosial. Istilah basic atau pengertian ilmu sosial lah ya. Nah, ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, biasanya ilmu sosial ini berfokus kepada interaksi sosial, dinamika kelompok, institusi, bahkan bagaimana individu dipengaruhi oleh lingkungannya, lingkungan sekitar. Nah, di dalam aspek keilmuan sosial ini juga ada beberapa cabang ilmu sosial nih, yaitu ada 4, ada sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan juga psikologi sosial. Nah, saya akan membahas tentang sosiologi dulu. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat nih. Diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang membahas tentang masyarakat itu karena sosiologi itu terbagi menjadi 2 aspek, yaitu sosius dan logos, yang artinya kelompok masyarakat atau suatu kehidupan masyarakat. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, entah itu interaksi, kelompok sosial, pola hubungan antar individu maupun yang lainnya. Nah, makna tersebut dicetuskan oleh Bapak sosiologi kita, yaitu Bapak Auguste Comte. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi. Ekonomi
Ilmu ekonomi ini mempelajari tentang bagaimana sumber daya diatur dan didistribusikan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Nah, jadi di sini ekonomi itu tidak berjalan dengan sendirinya, teman-teman. Pastinya di dalam sebuah objek atau ilmu ekonomi ini sudah tersusun rapih dan sudah ada kelompok-kelompok yang dimana mengatur perekonomian itu dan juga sumber daya yang ada. Jadi mereka yang mengatur ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada ilmu politik. Ilmu politik itu mengkaji kekuasaan, kebijakan, dan juga sistem pemerintahan pada saat ini, teman-teman. Jadi yang kalian tahu dan kalian lihat, sistem pemerintahan sekarang itu ya benar sekali terfokus dan terjaga, terarahkan oleh ke ilmu politik, teman-teman. Nah, lanjut ke psikologi sosial. Psikologi sosial itu adalah ilmu yang bagaimana menelaah lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku serta pikiran individunya itu. Nah, oke, lanjut yang ke metode penelitian yang dipakai ilmu sosial itu ada dua ya, teman-teman. Ada bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang telah kita pelajari, kita tidak asing dengan kata-kata itu ya, teman-teman, karena seminggu lalu kita mempelajari itu. Kualitatif itu adalah metode yang dimana meneliti melalui wawancara, observasi, studi kasus, maupun yang lainnya. Nah, kualitatif juga ini berfokus kepada pemahaman terhadap subjek individu. Sedangkan kuantitatif itu adalah metode yang melibatkan data statis dan juga survei serta eksperimen sosial untuk mengukur perilaku dan pola sosialnya. Nah, selanjutnya ada tujuan ilmu sosial. Ya, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih tujuan ilmu sosial itu? Kenapa sih bisa ada ilmu sosial itu? Nah, tujuan ilmu sosial itu adalah yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Tujuan ilmu sosial itu memahami dinamika sosial dan juga interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, selain itu, hasil dari studi ilmu sosial juga seringkali digunakan untuk merancang kebijakan publik maupun memperbaiki sistem pendidikan. Selain itu juga pastinya yang terutama memahami perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua itu ada ilmu eksakta. Ilmu eksakta itu apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya dong. Soalnya nggak pernah dengar nih, mungkin kurang familiar. Nah, ilmu eksakta ini adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, guys. Nah, ilmu ini berfokus pada studi tentang fenomena alam yang bersifat fisik dan dapat diukur secara objektif nih. Nah, selain itu juga cabang ilmu eksakta ini bertujuan untuk memahami hukum-hukum alam yang tetap dan dapat diuji kebenarannya melalui eksperimennya nih, teman-teman. Nah, biasanya ilmu eksakta ini berfokus pada anak-anak MIPA nih, teman-teman, anak IPA. Karena ya mereka pasti belajar tentang alam ataupun. Nah, masuk ke pembahasan yang selanjutnya ini, yaitu cabang ilmu eksakta. Nah, anak MIPA ini seringkali mempelajari tentang fisika, kimia, biologi, serta matematika nih. Nah, di dalam cabang ilmu eksakta ini, aku mengambil 4 contoh yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu ada fisika. Fisika itu mempelajari hukum-hukum yang mengatur gerakan dan energi di alam semesta ini. Nah, biasanya itu fisika itu berupa misalkan contohnya itu apel atau buah yang terjatuh
di pohonnya gitu. Lalu ada kimia nih. Kimia itu mengkaji struktur dan sifat material serta reaksi kimia yang terjadi nih. Biasanya ini tuh contohnya seperti kayak molekul-molekul, bakteri maupun zat-zat lain nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada biologi. Biologi memahami kehidupan mulai dari sel terkecil hingga ekosistem yang lebih luas nih. Mungkin saya tahu sedikit ya, contohnya itu seperti sel-sel terkecil itu seperti kayak bukan hanya sel tapi kayak suatu hewan amoeba, suatu hewan yang kecil tetapi bisa dinamakan bakteri juga. Nah, selanjutnya itu ada matematika nih. Pasti kalian tidak asing dengan kata-kata matematika ini. Nah, matematika ini ilmu yang mempelajari atau menyediakan dasar-dasar logika dan metode kuantitatif. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab ilmu sosial yang digunakan oleh ilmu lainnya. Metode penelitian dalam ilmu eksakta ini terbagi menjadi dua nih. Ada eksperimen dan observasi empiris. Nah, mengapa dikatakan ilmu eksakta memiliki metode eksperimen? Karena dengan eksperimen mereka bisa tahu ya, bisa mengenal, tahu dan paham pembelajaran apa yang sedang ia ujikan. Nah, makanya tadi saya sebutkan ilmu eksakta ini lebih terfokus kepada MIPA. Nah, eksperimen itu menggunakan eksperimen yang berulang kali untuk menguji hipotesisnya. Dan data yang dikumpulkan bersifat objektif dan dapat diukur kebenarannya. Lalu ada observasi empiris, yang dimana pengamatan langsung terhadap fenomena alam, baik dalam laboratorium maupun di alam terbuka. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya nih, tujuan ilmu eksakta nih. Tujuan ilmu eksakta ini yaitu menentukan hukum-hukum alam yang berlaku secara universal nih teman-teman, seperti hukum gravitasi, hukum Archimedes maupun hukum lainnya. Nah, selain itu hasil dari ilmu eksakta ini diterapkan pada teknologi kesehatan maupun inovasi ilmiah lainnya. Lanjut ke materi ketiga, yaitu humaniora. Tidak asing di telinga dan mendengar kata humaniora, pasti mahasiswa sosiologi paham tentang apa itu humaniora. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang humaniora. Humaniora adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari aspek-aspek seperti budaya, sejarah, seni, dan ekspresi manusia tentunya. Nah, fokus humaniora ini lebih terfokus kepada interpretasi ya, makna daripada pengukuran yang ketat seperti dalam ilmu eksakta tadi, teman-teman. Nah, cabang humaniora ini apa aja sih? Yang pertama itu ada sastra ya, teman-teman. Yaitu sastra itu mempelajari teks-teks sastra berupa puisi, prosa, pantun maupun yang lainnya. Dan sastra ini itu juga mempelajari tentang bagaimana karya sastra tersebut mencerminkan kebudayaannya. Nah, masuk ke sejarah. Sejarah ini mengkaji peristiwa masa lalu untuk memahami perkembangan peradaban manusia nih teman-teman. Nah, dengan adanya suatu sejarah, maka manusia bisa mengembangkan peradaban nih hingga sampai saat ini nih teman-teman. Dengan adanya sejarah kita bisa melakukan hal-hal dan tidak adanya terjadi kesalahan-kesalahan di masa lampau yang terjadi lagi di masa yang akan datang atau masa kini teman-teman. Nah,
masuk ke dalam metode filsafat. Metode filsafat ini merenungkan atau mempertanyakan pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan dan etika nih teman-teman. Nah, biasanya ilmu filsafat ini biasanya juga mempertanyakan dasar-dasar ilmu pengetahuan nih. Bagaimana, dengan cara apa, secara kritis maupun logika ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada seni dan musik. Seni dan musik itu sudah pasti menjelaskan ekspresi kreativitas manusia dalam berbagai bentuk media, dari lukisan maupun lagu. Nah, hal ini bisa terjadi karena ketika kita bisa melihat lukisan itu banyak aliran-alirannya ya teman-teman, bisa mencakup hal yang menyedihkan, bahagia, senang, emosional, ataupun yang lainnya oleh sang pelukis yang melukis lukisan tersebut. Nah, beda hal dengan lagu. Lagu itu dilihat dari lirik maupun makna lagu tersebut yang dibuat oleh sang penyanyi ataupun sang pembuat lirik lagu. Nah, metode yang dilakukan, metode penelitian yang dilakukan oleh humaniora ini ada 3 nih teman-teman. Ada analisis teks, interpretasi, dan juga refleksi kritis. Nah, analisis teks itu melibatkan pembaca untuk berpikir kritis terhadap teks sastra, sejarah, dan dokumen untuk memahami makna yang lebih dalam. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi, yaitu bagaimana menafsirkan karya seni, budaya, dan pemikiran filosofis dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosialnya. Lalu yang terakhir ada refleksi kritis. Refleksi kritis adalah metode yang dilakukan melalui analisis tentang nilai-nilai manusia, etika, dan juga estetikanya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa tujuan humaniora ini? Oke, saya akan jelaskan. Tujuan humaniora ini bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan juga ekspresi manusia. Selain itu, humaniora ini juga berfungsi untuk mempelajari bagaimana nih manusia berpikir secara moralitas, tentang moralitas, keindahan, dan juga identitasnya. Humaniora ini juga membantu kita memahami keberagaman budaya dan sejarah nih teman-teman, serta memberikan pandangan mendalam tentang pengalaman manusia tersebut. Nah, masuk ke perbedaan antara ilmu sosial, ilmu eksakta, dan juga humaniora itu seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu ilmu sosial memahami interaksi manusia dan kelompok dalam masyarakat, dan juga ilmu sosial itu melalui metodenya itu melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan ilmu eksakta itu mempelajari fenomena alam yang dapat diukur secara nyata nih teman-teman. Biasanya itu menggunakan metode ilmiah maupun eksperimen yang menentukan hukum-hukum universal. Nah, yang terakhir itu ada humaniora. Humaniora itu berfokus pada ekspresi, makna, dan nilai manusia. Dan metode humaniora ini juga lebih mengedepankan tentang interpretatif dan juga reflektif daripada pengukuran yang ada dalam ilmu eksakta. Nah, dari hal ini ketiga cabang tersebut memberikan perspektif yang berbeda-beda nih dalam memandang atau memahami dunia. Ilmu sosial membantu kita memahami masyarakat
hubungan masyarakat dan juga interaksi manusianya. Sedangkan ilmu eksastra menjelaskan fenomena alam melalui hukum-hukum yang dapat terujikan. Lain hal dengan humaniora. Humaniora itu mendalami ekspresi dan nilai-nilai kebudayaan serta sejarah manusia. Setiap cabang ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. Mempelajarinya dengan cara holistik membuat kita menjadi individu yang lebih berpikir kreatif, kritis, analitis, dan reflektif. Oleh karena itu, memahami perbedaan di antara ketiganya sangatlah penting untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang. Mungkin segitu saja pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi saya selaku pembicara dan juga para penonton sekalian. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.